Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galuh Pitaloka dengan NIM V1222023 dari Prodi Manajemen Perdagangan kelas A Universitas 11 Maret. Dalam menyelesaikan tugas UTS soal B pada mata kuliah Supply Chain Management atau SCM, yang dimana harus melakukan observasi lapangan ke perusahaan atau bisnis, manufaktur, dan atau jasa. Dengan ini, saya mengambil salah satu bisnis jasa, yaitu laundry. Pada hasil poin pertama, berikut ini akan saya sampaikan susunan, identifikasi, dan analisis proses supply chain dan proses manajemen yang meliputi aktivitas, perencanaan, scheduling, logistik, dan umpan balik dari konsumen pada bisnis jasa laundry. Oke, pada poin pertama terdapat aktivitas. Aktivitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada aktivitas hulu dan aktivitas hilir. Aktivitas hulu merupakan aktivitas yang diperlukan sebelum melaksanakan proses produksi pengadaan, seperti bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Berikut ini aktivitas hulu yang harus disiapkan sebelum melaksanakan bisnis jasa laundry. Yang pertama, terdapat pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku yang terdapat atau diperlukan pada bisnis jasa laundry meliputi air, listrik, deterjen, dan pewangi. Untuk yang kedua, ada peralatan. Peralatan pada bisnis jasa laundry meliputi setrika, mesin cuci, dan mesin pengering, keranjang, timbangan, dan jemuran. Untuk yang ketiga, ada tenaga kerja. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di tempat jasa laundry, terdapat 2 tenaga kerja yang punya tugas masing-masing. Orang pertama bertugas mencuci dan menjemur pakaian. Orang kedua bertugas menyetrika pakaian hingga pakaian siap untuk diambil. Selanjutnya, aktivitas hilir. Aktivitas hilir merupakan aktivitas yang berlangsung selama proses produksi sampai ke tahap finishing. Pada bisnis jasa laundry, aktivitas hilir meliputi proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan sampai barang atau pakaian tersebut siap untuk diambil oleh pelanggan. Yang selanjutnya pada poin pertama terdapat perencanaan. Dalam hal ini, perencanaan adalah sesuatu yang dilakukan sebelum berjalannya proses produksi. Pada bisnis jasa laundry meliputi yaitu pihak jasa laundry menentukan harga jual yang kompetitif. Kedua, pihak jasa laundry mempersiapkan jumlah bahan baku untuk stok 1 bulan seperti deterjen, pewangi, plastik untuk mengemas pakaian laundry, serta mempersiapkan alat yang dibutuhkan selama proses produksi jasa laundry, seperti mesin cuci, timbangan, setrika, gantungan baju, dengan memperhatikan kualitas baik. Oke, yang selanjutnya pada poin pertama terdapat scheduling. Scheduling adalah proses menentukan jadwal dan bagaimana memanage waktu untuk proses produksi, sehingga dapat berjalan
dengan tepat waktu, efisien, dan efektif. Untuk proses menentukan jadwal, pihak jasa laundry menjadwalkan proses pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan agar dapat selesai secara tepat waktu dan efektif sesuai jadwal atau ketentuan yang berlaku, yaitu diperkirakan selesai 3-5 hari agar tidak terjadi keteteran atau bertubrukan dengan pesanan pelanggan lainnya. Namun, di sini perlu diingat, untuk proses pengeringan atau penjemuran harus menjadi fokus utama karena dipengaruhi oleh cuaca siang hari yang tidak menentu, mulai dari cerah atau panas hingga mendung atau hujan. Oke, pada poin pertama yang selanjutnya terdapat logistik. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan terhadap bisnis jasa laundry, untuk proses logistik sendiri, mereka melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereka menyediakan layanan pengambilan laundry. Dalam hal ini, pelanggan membawa pakaiannya sendiri dikarenakan jasa laundry tersebut tidak menggunakan sistem pengiriman atau delivery. Dan sebelumnya, pihak jasa laundry memberikan informasi bahwa laundry tersebut selesai diperkirakan dalam waktu 3-5 hari terhitung sejak pakaian itu tiba. Selain itu, pihak jasa laundry tidak mempermasalahkan kepada pelanggan jika mengambil pesanan lebih dari 5 hari. Untuk yang kedua, pada proses logistik, pihak jasa laundry memastikan pakaian yang sudah jadi atau lengkap, tidak ada laporan kekurangan atau kehilangan, dan memastikan kualitas produk terjamin. Oke, yang selanjutnya pada poin pertama terdapat umpan balik. Umpan balik adalah pendapat yang diberikan pelanggan tentang produk atau layanan berdasarkan pengalaman mereka. Tujuan dari umpan balik adalah untuk mendorong komunikasi dua arah yang efektif. Feedback positif dapat meningkatkan layanan produksi, sedangkan untuk feedback negatif sebagai evaluasi untuk meningkatkan layanan produksi yang lebih baik di masa depan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada bisnis jasa laundrya, biasanya pelanggan memberikan umpan balik melalui komunikasi secara langsung kepada pihak jasa laundry itu sendiri. Dan pelanggan juga merekomendasikan layanan jasa laundry tersebut kepada teman-temannya sebagai umpan balik. Oke, untuk pembahasan pada hasil poin kedua, berikut ini akan saya sampaikan susunan, redesign, proses, dan sistem supply chain management atau SCM, dan kemungkinan permasalahan yang terjadi serta waste time pada bisnis jasa laundry sesuai hasil observasi yang saya lakukan. Oke, untuk yang pertama ada susunan proses SCM pada bisnis jasa laundry sebagai berikut. Yaitu ada stok bahan baku, antara lain deterjen, pewangi, plastik, gantungan baju, dan perlengkapan laundry lainnya.
Selanjutnya, terdapat pihak penanggung jawab untuk penerimaan pesanan laundry, proses pencucian, proses pengeringan, penyetrikaan, dan pengemasan, sampai pengambilan laundry atau finishing laundry. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada redesign proses SCM atau Supply Chain Management pada bisnis jasa laundry. Yaitu di mana pihak jasa laundry berusaha meningkatkan kualitas layanan mereka dengan memanfaatkan bahan baku dan peralatan laundry yang lebih bermutu. Oke, selanjutnya yaitu ada proses. Proses yang terjadi pada bisnis jasa laundry meliputi yaitu berlangsung dimulai dari pelanggan membawa pakaian mereka ke tempat laundry. Setelah itu, pihak jasa laundry menerima pesanan pelanggan. Dan selanjutnya, setelah itu pakaian akan melakukan berbagai proses, yaitu dicuci, dikeringkan, diangkat dari jemuran, dan dimasukkan ke dalam keranjang lalu disetrika. Setelah itu, proses pengemasan. Proses pengemasan pakaian bisa dimulai setelah melakukan berbagai tahap proses tersebut. Proses pengemasan tersebut meliputi timbangan pakaian, nota, dan pengemasan plastik. Dan untuk selanjutnya, pakaian laundry siap untuk diambil oleh pelanggan. Selanjutnya, di sini ada sistem SCM atau Supply Chain Management. Pada sistem SCM, pihak jasa laundry berusaha menjaga kualitas untuk memastikan pakaian pelanggan dicuci dan disetrika dengan baik. Dan pihak jasa laundry memastikan pesanan laundry pelanggan selesai tepat waktu tanpa ada kekurangan pakaian pada saat pengembalian dan memastikan bahwa tidak terdapat cacat terhadap pakaian pelanggan. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan masalah yang berpotensi atau umumnya terjadi pada bisnis jasa laundry dan waste time-nya. Untuk kemungkinan permasalahan yang pertama, yaitu kemungkinan pihak jasa laundry kurang teliti terhadap proses packaging sehingga menyebabkan pakaian tersebut tertukar dengan pelanggan lainnya atau hilangnya cucian. Dan untuk waste time-nya, waktu yang terbuang akibat pakaian ketukar dengan pelanggan lainnya atau hilangnya cucian sehingga pihak jasa laundry membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah serta keterlambatan waktu dalam merespon pelanggan lainnya. Untuk yang selanjutnya, kemungkinan permasalahan yang terjadi yaitu pihak jasa laundry kurang memahami terhadap jenis cucian atau bahan pakaian yang digunakan pelanggan sehingga menyebabkan kerusakan warna atau warna tersebut memudar pada pakaian pelanggan. Untuk waste time-nya, waktu yang terbuang akibat pengulangan proses pencucian. Untuk yang ketiga, kemungkinan permasalahan yang terjadi yaitu kerusakan pada mesin cuci dan pengering. Untuk waste time-nya, waktu yang terbuang akibat mesin yang rusak atau tidak terawat, sehingga perlu waktu untuk perbaikan servis. Cukup sekian yang saya sampaikan pada hasil poin pertama dan hasil pada poin kedua untuk mata kuliah Supply Chain Management.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, pengucapan, dan kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.